down, I know you got me, baby. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. As always, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku Aswaja. Stay tune ya guys. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan tarekat? Tarekat secara harfiah berasal dari bahasa Arab yang berbunyi thariqatun, yang memiliki arti jalan atau metode atau cara. Bisa juga diartikan dengan aturan. Dalam konteks agama Islam, khususnya dalam dunia sufisme atau tasawuf, tarekat memiliki makna yang lebih spesifik dan mendalam. Secara umum dan luas, tarekat dapat dipahami sebagai jalan spiritual atau metode sistematis yang ditempuh oleh seorang muslim di bawah bimbingan seorang guru mursyid atau pemimpin spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencapai tingkatan spiritual atau maqamat tertentu. Untuk memahami konsep tarekat dengan lebih jelas, mari kita rinci beberapa aspek penting di dalamnya. Yang pertama berupa jalan spiritual yang terstruktur. Tarekat bukanlah sekedar amalan individual yang acak. Ia merupakan sebuah sistem atau metode yang terstruktur atau terorganisir, yang telah dirumuskan oleh para sufi terdahulu berdasarkan pemahaman mereka terhadap Al-Quran, Sunnah, dan pengalaman spiritual mereka. Setiap tarekat memiliki aturan-aturan, zikir-zikir, doa-doa, dan praktek-praktek spiritual lainnya tertentu yang harus diikuti oleh murid. Aturan dan amalan ini dirancang untuk membersihkan hati, menjernihkan pikiran, dan meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah. Struktur ini membantu murid untuk fokus dan konsisten dalam perjalanan spiritual mereka, menghindari kesesatan dan bimbingan yang keliru. Yang kedua, bimbingan seorang guru mursyid. Keberadaan seorang guru mursyid adalah esensial dalam tarekat. Mursyid adalah seorang yang telah mencapai tingkatan spiritual yang tinggi, memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran tarekat, dan memiliki izin atau ijazah dari silsilah guru-guru sebelumnya untuk membimbing murid. Mursyid bukan hanya seorang pengajar, tetapi juga seorang pembimbing spiritual, mentor, dan teladan bagi muridnya. Ia memahami kondisi spiritual setiap murid, memberikan bimbingan yang sesuai dengan tingkatan perkembangan mereka, dan membantu mereka mengatasi rintangan dalam perjalanan spiritual. Hubungan antara murid dan mursyid didasarkan pada kepercayaan, kepatuhan, dan cinta. Murid menyerahkan diri kepada bimbingan mursyid dengan keyakinan bahwa mursyid akan membawanya menuju ke jalan Allah. Yang ketiga, ada tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan utama dari mengikuti tarekat adalah mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai ma'rifatullah. Tarekat mengajarkan
bagaimana membersihkan hati dari sifat-sifat buruk seperti riya, ujub, hasad, dendam, dan lain-lain. Dan menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji seperti ikhlas, sabar, syukur, tawakal. Melalui praktik-praktik spiritual, murid berusaha untuk merasakan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupannya dan mencapai persatuan spiritual atau ittihad atau keadaan dekat, qorib dengan Allah. Yang keempat, tingkatan spiritual atau makomat. Perjalanan spiritual dalam tarekat seringkali digambarkan melalui tingkatan-tingkatan dan keadaan-keadaan spiritual. Makomat adalah tingkatan spiritual yang dicapai melalui usaha dan perjuangan seorang murid, seperti taubat, zuhud, sabar, syukur, dan tawakal. Ahwal adalah keadaan spiritual yang datang sebagai karunia dari Allah, seperti cinta, kerinduan, kegembiraan, dan ketenangan. Ahwal tidak dapat diusahakan secara langsung, tetapi dapat diperoleh melalui kesungguhan dalam menjalankan makomat. Yang kelima, ada silsilah atau sanad keilmuan. Setiap tarekat memiliki silsilah atau sanad, yaitu rantai guru-guru yang bersambung hingga kepada pendiri tarekat atau seringkali tokoh-tokoh sufi besar atau bahkan sahabat Nabi Muhammad SAW. Silsilah ini menunjukkan keabsahan dan otoritas ajaran tarekat. Memastikan bahwa bimbingan yang diberikan berasal dari sumber yang terpercaya dan tidak menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Contoh beberapa tarekat yang populer seperti tarekat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Saziliyah, Tijaniyah, atau tarekat Khalwatiyah. Dan penting untuk dicatat bahwa meskipun tarekat merupakan bagian dari tradisi Islam, tidak semua muslim mengikuti atau terlibat dalam tarekat. Terdapat keragaman dalam praktik dan ajaran di antara berbagai tarekat, dan kritik dan pandangan yang berbeda mengenai tarekat juga ada dalam sejarah pemikiran Islam. Oke, next, pertanyaan yang kedua dan pertanyaan yang terakhir. Jelaskan masing-masing istilah fana, hulul, dan ittihad. Yang pertama, fana. Dalam etimologi, secara bahasa, fana berarti lenyap, musnah, hancur, atau sirna. Terminologi dalam tasawuf, dalam disiplin ilmu tasawuf, fana merujuk pada suatu keadaan spiritual di mana seorang saleh atau pejalan spiritual kehilangan kesadaran akan dirinya sendiri dan alam semesta karena seluruh perhatian dan ingatannya terpusat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bisa diartikan seperti fana bukanlah berarti lenyapnya wujud secara fisik, melainkan lenyapnya kesadaran akan ego, keinginan, hawa nafsu, keterikatan pada dunia dan segala sesuatu selain Allah. Ini adalah suatu proses pembersihan diri secara mendalam dari sifat-sifat kemanusiaan yang rendah dan menggantinya dengan sifat-sifat terpuji yang merupakan pancaran dari sifat-sifat Allah. Seseorang yang mengalami fana tidak lagi
bertindak atas nama dirinya sendiri atau untuk kepentingannya sendiri, melainkan segala tindakan dan kehendaknya seolah-olah didorong oleh kehendak Allah. Dan juga fana seringkali dianggap sebagai pintu gerbang atau tahapan awal menuju tingkatan spiritual yang lebih tinggi. Konsep fana erat kaitannya dengan konsep baqo yang berarti kekal atau tetap dalam Allah. Setelah seorang soleh mengalami fana dari dirinya, ia akan baqo dalam sifat-sifat Allah. Tingkatan fana dalam beberapa pandangan. Fana an al-af'al, fana an as-sifat, dan fana an azat. Yang kedua al-hulul atau hulul. Dalam etimologi, secara bahasa, hulul berasal dari kata hala yahullu hululan yang berarti menempati, bersemayam, meresap atau berinkarnasi. Terminologi dalam tasawuf. Dalam konteks tasawuf, hulul adalah doktrin atau konsep yang menyatakan bahwa Allah memilih tubuh-tubuh manusia tertentu yang telah suci dan bersih dari sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana untuk bersemayam atau mengambil tempat di dalamnya, dengan kata lain esensi ketuhanan, menitis atau berinkarnasi dalam diri manusia yang terpilih. Konsep hulul seringkali dikaitkan dengan tokoh sufi kontroversial Husain bin Mansur al-Hallaj, terutama dengan ucapannya yang terkenal ana al-haq, akulah kebenaran atau akulah Allah. Penganut hulul percaya bahwa dalam diri manusia yang telah mencapai tingkat kesucian tertentu, sifat-sifat kemanusiaannya telah lenyap, sehingga yang tampak adalah sifat-sifat ketuhanan. Doktrin hulul menimbulkan banyak perdebatan dan pertentangan di kalangan ulama dan sufi mainstream karena dianggap melampaui batas-batas ketauhidan dan menyamakan antara khalik dengan makhluk yang diciptakan. Yang ketiga ada ittihad. Dalam etimologi, secara bahasa Arab, ittihad berasal dari ittahada yattahidu ittihadun, yang berarti bersatu, berpadu, bergabung, atau berintegrasi. Terminologi dalam tasawuf. Dalam tasawuf, ittihad merujuk pada suatu tingkatan spiritual yang lebih tinggi dari fana, di mana seorang solik merasa dirinya telah mencapai persatuan atau penyatuan yang mendalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan ini, batas antara yang mencintai dan yang dicintai seolah-olah hilang. Atau bisa dikatakan seperti ini. Ittihad seringkali digambarkan sebagai puncak dari perjalanan spiritual seorang sufi. Setelah melalui proses pembersihan diri atau fana, seorang sholih mencapai keadaan di mana ia merasakan kesatuan wujud atau hubungan yang sangat intim dan tak terpisahkan dengan Allah. Perbedaan utama antara hulul dan ittihad seringkali ditekankan pada arah penyatuan. Dalam hulul, Allah seolah-olah turun dan bersemayam dalam diri hamba. Sedangkan dalam ittihad, roh hamba seolah-olah naik dan menyatu dalam alam ketuhanan. Namun, batasan antara keduanya seringkali kabur dan menjadi perdebatan di kalangan sufi lainnya. Bring it down,